Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Haji Salim Musholla Baitur Rahman yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Jamaluddin SH, dan juga para pengurus serta para guru-guru, para asatizah, para tokoh masyarakat dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini walaupun berbarengan dengan hujan, tapi kita masih bisa hadir berkumpul kembali untuk mengisi waktu kita dengan yang terbaik. Itulah pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mati ya. Hadirin saudara-saudara, suasana negara kita ya, suasana waspada dengan adanya virus corona. Maka termasuk musola-musola, masjid-masjid berbenah ya. Karpet-karpet digulung. Tujuannya untuk supaya ya memotonglah mata rantai penyebaran virus corona. Karena memang dahsyat sekali. Perkembangannya begitu cepat. Baru beberapa hari ini orang Indonesia secara keseluruhan lebih dari 100 yang kena sakit corona itu, virus corona. Memang virus corona ini kan nggak ada obatnya. Maka itu yang diobatin akibat-akibatnya aja. Gara-gara virus corona katanya tenggorokannya sakit, ya diobatin tenggorokan yang sakit, ntar pilek, panas tinggi, demam, begitu, tubuh pegal-pegal, ya diobatin itu. Adapun obat untuk virus corona ya belum diketemukan, tapi manusia kan punya daya tahan tubuh, ya, jadi dari dirinya sendiri bisa melawan virus corona bila mana orang itu tubuhnya ya dalam keadaan sehat, begitu. Dan sudah nyata ya yang sembuh dari virus corona ini, mulai dari Cina tuh yang tempat sumbernya, sampai ya di kita pun udah ada beberapa orang yang dulu dirawat sekarang dinyatakan bebas dari virus corona. Nah itu saudara-saudara menunjukkan bahwa virus itu pun ya ada obatnya, cuman obatnya di tubuh kita. Asal tubuh kita sehat aja, maka dia bisa melawan virus gitu. Apalagi ya kita ditambah dengan makan yang bergizi, olahraga begitu. Kalau perlu makan vitamin biar badannya seger buger, itu bisa menangkal ya, virus corona. Maka dari itu jaga diri kita ini ya. Karena kan kita mesti waspada. Orang Islam tuh paling nomor wahid waspada. Karena memang Al-Quran menyuruh ya, ada ayat berbunyi khudhu hidrakum, ambillah kewaspadaan kamu, mesti waspada. Misalnya nih ya, ada sebuah rumah udah doyong, kebetulan hujan lebat, angin kenceng, masih tetap di situ aja dengan alasan tawakal, ya ketiban rumah. Nggak ada itu tawakal begitu. Tawakal itu kan berusaha mencari jalan keluar. Ya, kemudian hasil usahanya itu Allah yang tentuin. Kita nggak bisa nentuin hasil. Kita hanya bisa berusaha. Kalau hanya dia diam aja, ada istilah orang Betawi mande, ya, dimande aja di situ. Akhirnya ketiban tuh rumah, itu sih bukan mati syahid itu. Jangan-jangan kata orang mati sangit kali. Nah, ada di dalam kitab itu, kitab fikih yang pernah saya baca, seseorang ya ketika lagi puasa dia sakit, kemudian disuruh buka untuk minum obat, nggak mau dia. Namanya puasa harus dipertahankan.
begitu. Tawakal kepada Allah. Ogah dia, akhirnya dia meninggal, saudara-saudara. Itu dinyatakan dalam kitab Mata Asian, matinya berdosa. Padahal lagi puasa. Disebutlah dia mati dalam keadaan berdosa karena tidak mau berusaha. Ya. Dalam puasa itu sendiri kan ada ayat paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang lagi sakit atau bepergian jauh boleh enggak puasa, nanti diganti di hari-hari yang lain. Nanti kan sakit, tapi dibilang tawakal. Nah inilah kurang, maaf ya, kurang ilmunya ini, kurang pemahamannya. Dikira itu benar, padahal enggak benar. Akhirnya meninggalnya berdosa. Dulu ada itu ketika gunung meletus, kan ada wudus gembel. Apa tuh wudus gembel? Orang-orang kabur dari wudus gembel diparanin. Apa yang terjadi? Tewas itu dari wudus gembel. Bukan mati syahid. Walaupun lu juru kunci gunung kayak nggak ada urusan itu. Mau juru kunci, mau juru apalah, nggak ada gunanya itu. Agama menyuruh harus menghindar. Kalau ada musibah itu menghindar, lari. Ini diparanin malah. Kalau perang itu lain. Perang itu kan kita paranin, kita maju. Karena kita bisa membunuh lawan. Kalau wudus gembel mau dilawan. Kalau gembel bisa dilawan gembel. Kenal gembel tuh? Ya, itu hantu gembel. Apaan? Kambing gembel. Kalau wudus gembel itu nggak bisa dilawan, kalah malah. Ya. Jadi kita saudara-saudara selalu waspada. Ya. Khudhu hidrakum, ambil kewaspadaan. Apalagi dalam agama memang udah ada tuh ya, cara-caranya. Udah ada cara-caranya untuk menghadapi wabah. Namanya ta'un. Ta'un itu wabah. Ya. Ada dalam hadis itu, bila mana wabah terjadi di suatu tempat, Nabi suruh yang di dalam jangan keluar, yang dari luar jangan ke dalam. Namanya isolasi atau karantina. Itu ajaran agama Islam tuh ada di dalam hadis Nabi, hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin ada ini. Cuma belum ketemu apa udah saya lupa lah. Begitu. Ada karantina. Maka tuh di karantina yang sakit. Ya, termasuk supaya enggak menular. Begitu. Nah, ini juga ini. Karpetnya digulung supaya karpet enggak menjadi media penularan. Nggak jadi perantara, nggak menjadi wasilah. Ya, nularnya virus tersebut dari seseorang yang sholat di sini, dia sujud dan seterusnya. Nanti ada orang sholat di situ juga ya. Sampai-sampai ada fatwa di Saudi, di Mesir, di Azhar itu boleh nggak ada Jumatan kalau memang dilihat demikian. Hampir begitu. Ya. Demi menjaga diri kita kan disuruh menjaga diri ya. Maka tuh membunuh diri nggak boleh. Walaupun diri kita mentang-mentang diri saya bunuh aja udah, nggak bisa. Kita disuruh menjaga diri kita. Maka dari itu tadi saya bilang kita harus waspada. Sehingga tadi saya bilang di Mesir, di Azhar sendiri itu membolehkan, boleh Jumatan ditiadakan sementara. Supaya orang nggak kumpul. Kalau kumpul ntar ya udahlah, ketika namanya manusia ya, dia berbicara, dia bernapas, itu jaraknya tuh katanya antara semeter 2 meter tuh masih kena itu. Anggap saya sakit begitu, Anda dekat saya, berat itu memang. Ini penyakit ini berat, ini virus ini ya. Tapi tadi saya bilang ya jangan khawatirlah, apalagi berlebihan. Yang penting kita waspada dan kita berusaha sebisa-bisanya. Kalau kita wafat gara-gara virus, itu wafatnya mati syahid. Man mata fit ta'un mata syahidan, begitu. Barang siapa yang mati gara-gara wabah, ya,
wabah ini, wabah itu, macam-macam wabah kan, termasuk wabah flu burung dulu kan begitu. Dia meninggal gara-gara wabah tersebut. Kalau sekarang virus corona, meninggalnya mati syahid. Itu kalau orang Islam, orang kafir sih sangit lagi. Maka tuh ada hadis mengatakan bila mana ini taun menimpa orang Islam itu rahmat. Ketika dia dapat penyakit dikuras dosanya. Ketika dia wafat matinya mati syahid. Kalau orang kafir ketika dapat wabah maka itu siksaan dunia. Dia meninggal tambah lagi siksaan akhirat. Berat itu. Tapi kalau orang Islam alhamdulillah serba bagus peraturannya, serba cakep saudara-saudara ya. Disuruh menghindar, kalau udah terjadi apa boleh buat ya. Disuruh menghindar, disuruh waspada, disuruh usaha. Tapi ketika bagian kamu misalnya atau bagian siapa ya pasrah, paling berusaha sebisa-bisanya. Syukur-syukur bisa sembuh. Dan ini udah terbukti. Banyak katanya ini yang nomor 1, yang kena nomor 1, yang kena nomor 2 itu yang pertama kali sembuh dia. Tadi di TV ya, dia sembuh dia. Dinyatakan ya aslinya sembuh dari virus corona. Sampai-sampai katanya Jokowi bagi apaan tuh? Jamu. Ya, supaya jaga kesehatan. Ya, maka dibilang jahe pada mahal karena yang biasa minum sekali minum 2 kali jamu katanya. Kayak Jokowi begitu, saya minum 2-3 kali, pantesan mahal katanya. Artinya gara-gara berkurang itu permintaan banyak ya itu hukum ekonomi berlaku. Ketika banyak permintaan barang jadi mahal. Ketika nggak ada permintaan barang murah. Kayak zaman dulu itu zaman banyak jambu pada jatuh di tanah geletak, gak ada harganya jambu. Sekarang jambu orang beli ada harganya. Dulu di Jakarta, waduh kalau musim jambu mambrak saudara-saudara. Jambu ini, jambu itu, musim jambu gak ada harganya. Begitulah hukum ekonomi. Ya. Jadi itulah sekedar tambahan supaya kita ya diingatkan dan supaya waspada. Ini bukan istilahnya menimpa satu negara doang, ini menimpa dunia. Ada istilah epidemi apa itu? Apa pandemi? Saya lupa dah tuh dah. Ya, ada istilah begitu. Pandemi. Ya. Artinya wabah yang menimpa dunia. Gak main-main. Ya, dunia semuanya. Di Eropa jadi sumber wabah sekarang. Padahal mereka lebih maju kedokterannya, lebih maju kebersihannya. Dihajar juga sama virus. Banyak yang mati di Italia apalagi. Jadi berat saudara. Kita ini belum separah mereka. Ya, mudah-mudahan aja ini. Ya, rakyat bergerak, masjid-masjid, musola digulung. Apaan digulung? Karpetnya, ya memperkecil. Sembayang nanti bawa sejadah aja. Kalau dibilang hari Jumat ditiadakan, ya udah sembayang di rumah. Kenapa tidak? Sembayang zohor. Masih mau sembahyang Jumat juga di rumah sendirian sembahyang zuhur ya nggak ada masalah sih, udah ada jalan keluarnya gitu ya. Itulah saudara-saudara sekedar tambahan mengenai virus corona. Baik, kita masuki pelajaran halaman 75. Judulnya diperbolehkannya tidur terlentang dan duduk bersila. Ini kan lanjutan tentang adab tidur, adab duduk dan adab berkumpul. Ya, tadi itu termasuk adab, cuman tadi adab wajib. Kalau ada suatu wabah di suatu tempat, maka jangan masuk yang dari luar, jangan keluar yang di dalam. Begitu. Itu adab, cuman adab wajib. Ada adab sunat ini. Nah, ini yang sunat-sunat nih. Diperbolehkannya tidur terlentang, miring. Paling yang makruh tengurap. Itu kan udah dulu tuh ya, diperbolehkannya tidur terlentang dan duduk bersila ya, nanti ada duduk yang dibenci begitu. Kita lihat hadisnya nih. Nomor 1
an Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, muttafaqun alaih. Abdullah bin Yazid radhiyallahu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di masjid. Nabi berbaring, mungkin bahasa kita rebahan, tidur-tiduran di masjid. Ya di masjid tidur-tiduran, tidur benar juga masih boleh, asal nggak mengganggu aja. Di masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain, diangkat kakinya satu. Ya. Diangkat kakinya satu, ditaruh di kaki yang lain begitu. Jadi emang agak kelihatan tuh, maka dibilang tar tuh. Ya, itu boleh dilakukan, yang penting auratnya terjaga. Jangan kalau pakai kain doang kan terbuka jadinya dari sono kelihatan. Tidur begitu kan, kakinya diangkat, begini kakinya diangkat, ya kan? Jadi ini ngongkong di sini istilahnya. Itu nggak apa-apa, ya cara begitu, rileks gitu, santai, selama tidak terbuka auratnya. Nah itu tidur-tiduran demikian bentuknya, nggak apa-apa. Satu kaki diangkat, mungkin dia lempeng aja kayaknya pegel, maka diangkat begitu. Kayak kita duduk di bangku, angkat kaki atu kan, taruh di sini di pahe, minum kopi di depan, serudut sampai kacang goreng, tambah lagi ubi goreng, udah keren banget udah. Dunia dimiliki, angkat kaki udah, hampir begini dah angkat kaki. Itu gak apa-apa itu, gaya itu kan, begaya namanya. Kalau Benyamin begaya. Baik, pelajaran hadis, diperbolehkannya tidur terlentang, boleh terlentang, gak ada masalah, dan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain, yang tadi ya, jika tidak ada syaratnya itu. Jika tidak ada kekhawatiran auratnya akan terbuka, karena Nabi SAW pernah melakukannya. Itu yang menunjukkan boleh. Nabi pernah ngerjain begitu, maka umatnya nggak terlarang, kan begitu. Itu contoh tidur, kakinya diangkat atu. Hadis nomor 2. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna'a. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi asanida sahihatin. Artinya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW selesai melakukan sholat subuh, beliau bersila di tempat duduknya, kayak ente itu duduknya bersila, sampai matahari bersinar cerah, sampai terbit matahari. Habis sembahyang subuh nggak pulang, ya di masjid begitu sampai matahari terbit. Nah itu duduknya sila. Nah itu macam-macam duduk, ya. Duduk sila, duduk melonjor, duduk kayak sembahyang tahiyat pertama, duduk kayak duduk tahiyat terakhir, ya duduk macam-macam. Bahkan ntar duduk mengangkat dengkul, nggak apa-apa itu. Nabi pernah kerjain juga. Begini, di negara Arab tuh kalau orang lagi khutbah banyak yang begini nih, sambil dengerin. Artinya dengkulnya diangkat, tidak apa-apa itu, ya macam-macam duduk. Hadis riwayat Abu Daud. Pelajaran hadis. 1. Diperbolehkannya duduk bersila. Nomor 2, anjuran untuk tinggal di tempat sholat setelah sholat subuh. Habis sholat subuh tuh yang Nabi kerjakan nggak pulang sampai terbit matahari, beliau berzikir, begitu. Ya. Jadi di sini ada diperbolehkannya duduk bersila.
Ada yang Nabi sering kerjain dulu, ada udah liwat itu, duduk di dalam bentuk seperti tahiyat pertama. Itu duduk bagus itu. Cuman kita nggak tahan lama duduk begitu. Duduk seperti tahiyat pertama. Istilah saya tuh duduk siap bangun. Duduk siap bangun. Tinggal angkat doang. Ya, tahiyat pertama itu. Nah, itu juga diperbolehkan duduk begitu. Jadi macam-macam duduklah. Ini agama Islam bukan main komplitnya. Termasuk duduk pun ada aturannya. Ya. Di nomor 3, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bati muhtabiyan biyadaihi hakadha wa wasafa biyadaihil ihtiba'a wa huwal qurqusa'u rawahul Bukhari. Artinya Ibnu Umar, ini yang cerita Ibnu Umar nih ngelihat Nabi duduknya bagaimana nih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW duduk di depan Ka'bah secara ihtiba. Itu bahasa Arabnya. Yaitu bagaimana tuh ihtiba? Dengan kedua tangannya seperti ini. Kemudian ia memeragakannya. Yang tadi saya bilang, ini duduk ihtiba ini. Enggak apa-apa begini. Ya, mungkin di kita mungkin jarang kali begini. Jarang. Enggak apa-apa ini. Nabi sering kerjakan, ini namanya ihtiba. Kadang-kadang ada dibantu dengan angkin diiketin di sini. Jadi tangannya santai. Kalau ini kan tangan yang berperanan. Kalau tangannya terlepas, berat begitu dia. Kalau pakai angkin dilibadin, gitu. Ya, di berlama-lama diduduk begini, berlama-lama. Nah itu boleh. Ya. Baik, itu yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis diperbolehkannya duduk ihtiba, yaitu duduk dengan lutut diangkat, dengkul diangkat dan kedua paha menempel di perut, jadi satu begitu. Ya, nempel di perut, lalu kedua tangannya mendekap kaki, biar enggak megar. Ya. Jadi itu namanya ihtiba dan itu dibenarkan. Walaupun di kita enggak begitu tenar duduk begitu. Mungkin ada yang bilang kurang adab lah apalah. Tapi bukan kurang adab, dibolehkan. Baik, di hadis nomor 4, wa an Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun al-qurqusa'a. Ini hampir sama ini dengan yang di atas. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jalsati ur'idtu minal faraq. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Ini cerita perempuan ini namanya Qailah. Ada seorang perempuan namanya Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha. Qalat, dia cerita nih. Apa dia bilang? Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ihtiba yang tadi. Kata Qailah nih, saya melihat Nabi duduk ihtiba katanya. Cuman ketika saya melihat, saya istilahnya itu ngigil ngelihat Nabi. Mungkin wibawanya itu Nabi. Ketika aku melihat beliau, ini kata si Qailah, sangat khusyuk dalam duduknya, aku mengkhawatirkan kondisinya. Nah, ini nih yang artinya maaf kemana-mana ini. Ini artinya ngaco ini. Ini ya, kalau Anda lihat ketika aku melihat, ini kata Qailah kan perempuan, ketika aku, kata Qailah perempuan, melihat beliau, melihat Nabi, sangat khusyuk dalam duduknya, aku mengkhawatirkan kondisinya. Loh, kok dia yang khawatir nih perempuan? Nabi duduk sedemikian rupa. Artinya nggak jelas. Ya, arti yang benar nih begini. Jadi ketika saya melihat, kata Qailah, Nabi begitu khusyuk dalam duduknya, langsung saya menggigil. Ur'idtu, begitu. Kata-kata ur'idtu tuh menggigil katanya. Minal faraq, karena takut sama beliau, istilahnya wibawa beliau.
Jadi seorang perempuan melihat Nabi duduk begitu khusyuk sekali, dia langsung agak menggigil. Kenapa bisa begitu? Karena wibawa Nabi, ya, wibawa Nabi. Nah itu bukan aku mengkhawatirkan kondisinya. Kondisi Nabi sehat. Apa yang dikhawatirkan? Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pelajaran hadis, penjelasan tentang kehusuan Nabi Muhammad SAW saat duduk. Ya, jadi duduknya tenang beliau. Duduknya bukan kayak orang, mungkin bahasa kampung saya, cacing kepanasan. Apa cacing kepanasan? Nggak bisa diem. Itu jelek duduk masih diem. Dalam acara-acara ada aja yang dikerjain. Duduk nggak tenang begitu. Itu keren, kayak militer begitu. Ada duduk orang nggak betah, kayak cacing kepanasan. Ya, gelipek sono, gelipek kemari. Ya. Ah itu kalau bukan karena sakit jelek sekali, kurang adab begitu. Membuat orang yang ngelihat ini orang ngapa ini, kayak nggak betah begitu. Membuat orang yang lagi ceramah atau lagi ngajar, dia merasa jangan-jangan ada kelamaan kayak digelisah nih ini orang. Jadi timbul sangkaan-sangkaan. Itu duduk yang nggak bagus. Orangnya gelidikan, tapi bukan gelidikan, mau nggak diam itu. Bukan duduk tenang kayak militer, lewat militer itu. Jadi kalau suruh siap begitu kan, nyamuk juga ganggu dia, diem aja dia. Kalau kita mah nggak betah diganggu sama nyamuk, kita teprok begitu, berat begitu kan, dikagek. Ya. Militer begitu, istirahatnya aja, disiplin istirahatnya. Apalagi bukan untuk istirahat, lagi siap gerak, udah benar-benar siap. Ya, nggak nengok ke kanan ke kiri, begitu. Nah itu digambarkan oleh Qailah, Nabi itu duduknya khusyuk begitu, tenang, nggak gedubugan, nggak gelisah begitu. Ini membuat Qailah jadi agak ngigil begitu karena wibawa beliau. Ya, baik, di nomor 5. Ini sih masalahnya ringan semua ini. Wa an Syadid bin Suwaid radhiyallahu an qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa zahri wa taka'tu ala ilyati yadi wa qala ataqudu qi'datal maghdubi alaihim, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Nah ini ada duduk yang jelek nih, ini yang dilarang ini, tapi ini dikatakan makruh, belum sampai haram. Nih, Syadid bin Suwaid radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW pernah mendapati aku duduk seperti ini. Ini yang cerita yang bersangkutan, yaitu si Syadid. Diduduk nggak bagus duduknya, ditegur sama Nabi. Bagaimana duduk nggak bagusnya nih? Aku meletakkan tangan kiri ke belakang dan bersandar pada telapak tangan kiri tersebut. Gini nih, agak kesinian dah, nih ada ginian sih, agak ke belakangan dikit begitu. Begini kali dan nih nyandar dia, begitu. Jadi ini nggak ada sandaran nih ceritanya dia. Yang nyandarnya dia pakai ginian, pakai tangan kiri ini nih, pakai ininya nih, ilyah nih namanya nih, ilyah. Perut telapak tangan, ini perut telapak tangan. Begitu. Ya. Ini nggak bagus. Dibilang nih duduknya kayak orang dimurkai begitu. Lihat aja nih. Aku meletakkan tangan kiri ke belakang dan bersandar pada telapak tangan kiri tersebut. Ini nggak senderan sama yang inian. Senderan pakai ini nih. Ini tempat senderan ini bertumpu di sini. Badannya dilepas. Gitu. Ini kalau orang tarik tangannya, blak, jatuh langsung dia. Berdag aja begitu. Kalau dia tarik nih sama orang lain, ini nggak bagus duduknya nih, makruh duduk begitu.
ya, telapak tangan kiri tersebut. Lalu beliau bersabda, ya, apakah kamu duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai Allah begitu? Artinya ini duduk orang yang dimurkai, jangan begini. Ya, jadi biasa aja duduk bersila. Ini sileknya ini dengan ke belakang, mungkin dilemes begini, dia pengen begini kali. Ya. Lagi ngelihat ke atas kali atau apa. Ya. Jadi bertumpu dengan kekuatan tangan kiri. Ya. Ini juga berbahaya itu. Maka Nabi larang itu. Lalu beliau bersabda, apakah kamu duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai Allah? Itu jelek duduk demikian. Hadis riwayat Abu Daud. Pelajaran-pelajaran hadis. Ada yang kedua tuh yang dilarang duduk, yang nggak bagus tapi bukan haram sih, makruh. Satu kaki diangkat. Ya, tuh gini. Nah, di warung ambil nyahi kita kan. Ya, sambil gebrak meja dah, jebret, kemarin gue mau ngeteh. Angkat kaki atuh. Ya. Jadi jampang dia. Gitu. Nah itu juga makruh itu. Ya. Karena posisi perut jadi miring. Katanya nggak lancar tuh makanan. Nggak lancar. Nah karena kita makan begitu tuh makan, angkat kaki makan begini. Asik emang. Ya, gaya lagi kan begitu. Cuman nggak bagus aja itu. Dulu udah itu. Ya. Baik, pelajaran hadis. Larangan menyerupai perbuatan, ucapan, kebiasaan dan adat istiadat orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, baik Yahudi maupun Nasrani. Jadi janganlah kamu duduk seperti ini. Ini duduknya orang-orang Yahudi Nasrani katanya. Jangan diikutin, jangan menyerupai. Gitu. Nomor 2, seorang muslim harus berbeda. Ya, harus berbeda katanya, serta tidak menyerupai orang-orang musyrik dan kafir dalam cara duduk, makan, pakaian dan penampilan. Pokoknya orang Islam tampil beda dengan umat-umat yang lain seperti Yahudi dan Nasrani dalam bidang apa aja, tampil beda begitu. Tapi sih nggak seluruhnya ini. Karena kalau Islam punya cara, ya pakailah cara Islam. Begitu, ya. Itu disebut demikian katanya. Jangan ngikutin cara orang kafir dalam duduk, dalam makan, pakaian, dan penampilan. Selesailah cerita tentang duduk.